Pendidikan agama Islam, PAI, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan akhlak mulia peserta didik. Dalam konteks pendidikan nasional, PAI tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran PAI seringkali masih bersifat konvensional, berpusat pada guru, serta minim inovasi, sehingga kurang mampu menarik minat dan partisipasi aktif siswa. Makalah ini disusun sebagai langkah awal untuk memperkenalkan dan mengkaji berbagai model dan strategi pembelajaran PAI, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran PAI di lingkungan pendidikan penulisan setelah ini. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran beserta contoh dalam konteks pendidikan agama Islam, PAI? Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran beserta contoh dalam konteks pendidikan agama Islam, PAI? Apa saja tantangan dan solusi dalam menerapkan model dan strategi pembelajaran PAI? Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Menjelaskan pengertian model dan strategi pembelajaran dalam konteks PAI. Memberikan contoh penerapan model dan strategi pembelajaran PAI secara praktis. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan model dan strategi pembelajaran PAI. Manfaat penelitian. Secara teoretis, makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah dalam bidang pendidikan, khususnya dalam ranah pendidikan agama Islam, PAI. Secara praktis, makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan aplikatif bagi para pendidik dalam merancang serta menerapkan model dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, PAI, yang inovatif di lingkungan sekolah. Informasi yang disajikan dalam makalah ini diupayakan untuk bersifat praktis dan relevan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, materi ajar, serta kondisi kelas. Bab 2. Hasil dan pembahasan. Pengertian model pembelajaran PAI. Model pembelajaran PAI adalah kerangka konseptual yang sistematis yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan proses belajar mengajar agar peserta didik dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan kontekstual. Model ini mencakup pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang sesuai dengan karakteristik materi PAI dan kebutuhan peserta didik. Fungsi model pembelajaran PAI. Memberikan pedoman bagi guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Islam, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Menumbuhkan karakter Islami melalui pendekatan yang integratif dan aplikatif. Ciri-ciri model pembelajaran PAI. Berorientasi pada nilai. Integratif. Partisipatif. Kontekstual. Contoh model pembelajaran. Problem-based learning, PBL. Model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan cara menghadapkan mereka pada masalah nyata atau kontekstual yang perlu dipecahkan. Project-based learning, PJBL. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik melalui kegiatan proyek yang dirancang untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan permasalahan nyata. Model ini mendorong kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan pemikiran kritis dalam proses belajar. Strategi yang digunakan harus membuat siswa aktif dan terlibat. Menghubungkan materi dengan realitas kehidupan. Menekankan penerapan nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran PAI adalah langkah-langkah sistematis yang dirancang guru untuk menyampaikan materi agama agar lebih mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh peserta didik. Contoh strategi pembelajaran PAI. Strategi ceramah plus tanya jawab. Strategi diskusi kelompok. Strategi pembelajaran kontekstual, CTL. Strategi role play, bermain peran. Strategi proyek. Strategi pembiasaan. Tantangan dan solusi penerapan model dan strategi pembelajaran PAI di sekolah. Waktu yang terbatas. Keterbatasan fasilitas. Perbedaan latar belakang siswa. Peran guru sebagai teladan. Kurangnya pelatihan guru.
solusi atau pendekatan untuk mengatasi tantangan. 1. Integrasi pembiasaan ke dalam rutinitas sekolah, seperti doa bersama atau salat berjamaah yang terjadwal. 2. Kolaborasi antar guru PAI dan wali kelas dalam menerapkan nilai agama secara lintas pelajaran dan kegiatan. 3. Pelatihan berkala bagi guru PAI dalam mengembangkan strategi pembelajaran berbasis karakter dan proyek. Salah satu platform digital yang bernama Pintar Kemenang. 4. Pemanfaatan teknologi sederhana, seperti membuat konten dakwah lewat ponsel atau media sosial sekolah. 5. Melibatkan orang tua dan komite sekolah dalam mendukung program keagamaan siswa di sekolah dan di rumah. Bab 3. Penutup. Model dan strategi pembelajaran merupakan komponen penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, termasuk dalam pendidikan agama Islam, PAI. Model pembelajaran menyediakan kerangka sistematis bagi guru dalam menyampaikan materi, sementara strategi pembelajaran menjadi langkah-langkah taktis untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Dalam konteks PAI, penerapan model dan strategi yang tepat dapat membantu siswa memahami nilai-nilai ajaran Islam secara lebih mendalam dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penerapannya di sekolah tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan media pembelajaran, dan kurangnya pelatihan guru. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan solusi berupa peningkatan kompetensi guru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, penyediaan media yang mendukung, serta dukungan dari sekolah. Dengan demikian, pembelajaran PAI dapat berlangsung lebih efektif, menarik, dan mampu membentuk karakter religius siswa secara menyeluruh. Perbedaan model dan strategi pembelajaran adalah: model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang sistematis dan menyeluruh yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan. Sementara itu, strategi pembelajaran merupakan pendekatan atau metode khusus yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam situasi tertentu. Perbedaan utama keduanya terletak pada cakupan dan sifat penggunaannya. Model bersifat makro dan mencakup keseluruhan proses pembelajaran, sedangkan strategi bersifat mikro, lebih fleksibel, dan digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan model. Sebagai contoh, dalam model pembelajaran kooperatif, guru bisa menggunakan strategi diskusi kelompok atau tanya jawab untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik.